Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai kutipan dan sistem rujukan. Materi ini sangat penting karena penulisan karya ilmiah seperti makalah, artikel, laporan penelitian, proposal, maupun skripsi, kita tidak boleh mengambil pendapat orang lain tanpa memberikan sumbernya. Dengan memahami cara mengutip dan membuat sistem rujukan yang benar, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, memiliki kredibilitas tinggi, serta terhindar dari tindakan plagiarisme. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan meliputi pengertian jenis kutipan, jenis-jenis kutipan, cara penulisan kutipan, pengertian sistem rujukan, jenis sistem rujukan, jenis sumber rujukan, daftar pustaka, dan etika dalam sistem rujukan. Kutipan. Kutipan adalah pengambilan pendapat, teori, gagasan, data, hasil penelitian, atau informasi lain dari karya orang lain yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Kutipan bukan berarti menyalin seluruh isi tulisan orang lain, tetapi mengambil bagian yang relevan, kemudian mencantumkan sumbernya secara benar. Dalam karya ilmiah, kutipan digunakan agar tulisan memiliki dasar teori yang kuat, meningkatkan kualitas argumen, serta menunjukkan bahwa penulis telah melakukan kajian terhadap berbagai referensi. Fungsi kutipan. Yang pertama, memperkuat argumen. Pendapat yang disampaikan penulis menjadi lebih kuat karena didukung oleh teori atau hasil penelitian para ahli. Contoh, apabila kita mengatakan bahwa media sosial mempengaruhi perilaku remaja, maka akan lebih meyakinkan apabila didukung dengan hasil penelitian dari para ahli komunikasi. Kedua, memberikan bukti ilmiah. Kutipan menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan bukan sekadar opini pribadi, melainkan memiliki dasar akademik. Ketiga, menghargai hak intelektual. Dengan mencantumkan sumber, kita menghargai karya orang lain dan menghindari tindakan plagiarisme. Yang keempat, membantu pembaca. Pembaca dapat mengetahui asal informasi sehingga apabila ingin mempelajari lebih lanjut, mereka dapat mencari sumber aslinya. 3. Pentingnya mencantumkan sumber. Sumber harus selalu dicantumkan karena menjaga kejujuran akademik, menghindari plagiarisme, meningkatkan kredibilitas karya ilmiah, dan memudahkan proses verifikasi informasi. Apabila tidak mencantumkan sumber, maka karya ilmiah dapat dianggap melakukan plagiarisme yang merupakan pelanggaran etika akademik. Contoh kutipan, misalnya kita mengambil pendapat dari seorang ahli. Tanpa kutipan, pendidikan karakter sangat penting bagi siswa. Kalimat tersebut masih berupa pendapat umum. Kita ubah menjadi dengan menggunakan kutipan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kalimat tersebut menjadi lebih kuat karena memiliki dasar teori. Setelah memahami pengertian kutipan, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kutipan yang sering digunakan dalam karya ilmiah. Secara umum, terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau parafrasa. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil sama persis seperti pada sumber aslinya. Tidak ada perubahan kata, susunan kalimat, maupun tanda baca. Jenis kutipan ini biasanya digunakan apabila kalimat asli dianggap sangat penting atau memiliki makna yang tidak boleh diubah. Contoh, menurut Sugiono 2022, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kalimat tersebut ditulis sama persis dengan sumber aslinya. Kapan kutipan langsung dapat digunakan? Kutipan langsung digunakan apabila definisi berasal dari ahli, peraturan perundang-undangan, isi undang-undang, dan pendapat yang memiliki makna khusus. Yang kedua ada kutipan tidak langsung atau parafrase. Kutipan tidak langsung adalah penyampaian kembali gagasan orang lain menggunakan bahasa penulis sendiri. Makna asli tetap dipertahankan, tetapi susunan kata dan kalimat sudah diubah. Contoh, kalimat aslinya, penulisan merupakan proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru. Kita ubah menjadi, menurut Sugiono 2022, penelitian dilakukan secara sistematis agar memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maknanya tetap sama tetapi penyampaiannya berbeda. Kelebihan parafrasa yaitu lebih mudah dipahami, menyatu dengan alur tulisan, mengurangi penggunaan kutipan panjang, dan menunjukkan kemampuan penulis memahami materi. Selanjutnya, apa sih yang membedakan kutipan langsung dan tidak langsung? Kutipan langsung yaitu sama persis dengan sumber, menggunakan tanda kutip, tidak boleh diubah, dan cocok untuk definisi. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu menggunakan bahasa sendiri, tidak menggunakan tanda kutip, boleh diubah tanpa mengubah makna, dan cocok untuk penjelasan teori. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek memiliki jumlah kata yang relatif sedikit. Menggunakan pedoman apa? Biasanya kurang dari 40, sedangkan menurut MLA kurang dari 4 baris. Karakteristiknya meliputi ditulis menyatu dengan paragraf, menggunakan tanda kutip, dan sumber dicantumkan. Contoh, menurut Karaf 2004, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara tepat. Kalimat tersebut tetap berada dalam satu paragraf. Kapan digunakannya? Digunakan ketika hanya mengambil definisi atau pernyataan singkat dari ahli. Kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan panjang biasanya lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris. Karakteristiknya meliputi ditulis dalam paragraf tersendiri, menjorok ke dalam, tidak menggunakan tanda kutip pada gaya apa, dan tetap mencantumkan sumber. Contoh, misalnya mengutip penjelasan satu paragraf mengenai konsep literasi digital yang panjang, maka kutipan tersebut ditulis terpisah dari paragraf utama. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan kutipan langsung. Jangan mengubah isi kalimat, jangan menghilangkan makna, selalu mencantumkan sumber, dan gunakan seperlunya agar tulisan tidak dipenuhi kutipan. Jadi, kutipan langsung digunakan ketika kita ingin mempertahankan keaslian pernyataan dari sumber, namun penggunaannya harus proporsional, karena karya ilmiah yang baik tetap lebih menonjolkan analisis dari pemikiran penulis dibandingkan hanya mengutip pendapat orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem rujukan. Sistem rujukan adalah aturan atau metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah untuk mencantumkan sumber informasi yang menjadi dasar penulisan. Sumber tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, maupun sumber elektronik yang kredibel. Dengan adanya sistem rujukan, pembaca dapat mengetahui dari mana informasi tersebut diperoleh, sehingga dapat menelusuri kembali sumber aslinya apabila diperlukan. Selain itu, sistem rujukan juga menjadi bentuk penghargaan kepada penulis atau peneliti yang telah menghasilkan karya tersebut. Dalam dunia akademik, penggunaan sistem rujukan sangat penting karena menunjukkan bahwa penulis menyusun karya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Oleh karena itu, setiap informasi, teori maupun data yang dikutip harus disertai sumber yang jelas. Adapun tujuan utama sistem rujukan adalah sebagai berikut. Pertama, menghargai karya dan hak cipta penulis asli dengan memberikan pengakuan atas ide atau pemikirannya. Dua, menghindari tindakan plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Ketiga, memudahkan pembaca dalam menemukan kembali sumber informasi apabila ingin mempelajari materi lebih lanjut. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan keakuratan karya ilmiah karena seluruh informasi didukung oleh referensi yang jelas. Dan yang terakhir, sistem rujukan menunjukkan kejujuran akademik seorang penulis sehingga karya ilmiah yang dibuat memiliki nilai ilmiah yang lebih baik dan dapat dipercaya. Setelah memahami pengertian dan tujuan sistem rujukan, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis sistem rujukan yang paling sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jenis pertama adalah APA Style atau American Psychological Association Style. APA Style merupakan sistem rujukan yang paling banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan manajemen. Ciri utamanya adalah menggunakan sistem penulis dan tahun atau author date, nama belakang penulis dan tahun terbit dicantumkan langsung di dalam teks. Apabila menggunakan kutipan langsung, maka nomor halaman juga harus dicantumkan. Ciri utamanya adalah menggunakan sistem penulis dan tahun atau author date. Nama belakang penulis dan tahun terbit dicantumkan langsung di dalam teks. Apabila menggunakan kutipan langsung, maka nomor halaman juga harus dicantumkan.
Sebagai contoh, penulisan citasinya adalah buka kurung Robbins, 2022, tutup kurung, atau menurut Robbins, buka kurung 2022, tutup kurung, manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis kedua adalah MLA Style atau Modern Language Association Style. MLA Style umumnya digunakan dalam bidang sastra, bahasa, dan humaniora. Berbeda dengan APA, MLA menggunakan nama belakang penulis dan nomor halaman tanpa mencantumkan tahun terbit di dalam citasi. Contohnya adalah buka kurung Robbins 45 tutup kurung yang menunjukkan bahwa kutipan tersebut berasal dari halaman ke-45 karya Robbins. Selanjutnya adalah Chicago Style. Chicago Style banyak digunakan dalam bidang sejarah, seni, dan beberapa ilmu sosial. Sistem ini menggunakan catatan kaki atau footnote maupun catatan akhir atau endnote. Informasi lengkap mengenai sumber dituliskan pada catatan kaki dan juga dicantumkan kembali pada daftar pustaka. Contohnya, setelah sebuah kalimat diberikan angka kecil sebagai penanda, maka keterangan lengkap sumber ditulis pada bagian bawah halaman. Jenis terakhir adalah IEE Style atau Institute of Electrical and Electronics Engineers Style. IEE Style banyak digunakan dalam bidang teknik, teknologi, komputer, dan informatika. Ciri khasnya adalah menggunakan nomor urut di dalam tanda kurung siku. Nomor tersebut menunjukkan urutan kemunculan sumber dalam tulisan, bukan berdasarkan nama penulis. Daftar pustaka pun disusun mengikuti urutan nomor tersebut. Setiap sistem rujukan memiliki aturan yang berbeda, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan bidang ilmu atau ketentuan yang ditetapkan oleh institut maupun jurnal tujuan. Selain mengetahui sistem penulisannya, kita juga perlu memahami berbagai jenis sumber rujukan yang dapat digunakan dalam karya ilmiah. Jenis sumber rujukan yang pertama adalah buku. Buku merupakan salah satu sumber yang paling sering digunakan karena umumnya memuat teori-teori dasar yang telah melalui proses penyutingan dan penerbitan sehingga lebih terpercaya. Kedua adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah berisi hasil penelitian terbaru yang telah melalui proses penilaian oleh para ahli atau peer review. Oleh karena itu, jurnal sering menjadi sumber utama dalam penelitian karena informasinya lebih mutakhir. Ketiga adalah website. Website dapat digunakan sebagai sumber rujukan selama memenuhi beberapa syarat, yaitu berasal dari situs resmi, memiliki kredibilitas yang baik, mencantumkan nama penulis atau lembaga yang bertanggung jawab, serta memiliki tanggal publikasi atau pembaruan informasi. Selanjutnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga sumber ini merupakan hasil penelitian akademik pada jenjang pendidikan yang berbeda, sehingga dapat dijadikan referensi apabila topiknya relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan biasanya digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian, terutama pada bidang hukum, administrasi publik, pendidikan, maupun kebijakan pemerintah. Dengan memilih sumber rujukan yang tepat dan terpercaya, kualitas karya ilmiah akan menjadi lebih baik, lebih akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya, kita membahas mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan seluruh sumber yang digunakan dan dikutip dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli, sekaligus memudahkan pembaca dalam menemukan kembali sumber yang digunakan. Dalam penyusunannya, terdapat beberapa aturan umum. Pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet sesuai nama penulis. Kedua, daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut. Ketiga, menggunakan format hanging indent, yaitu baris pertama rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Dan yang terakhir, daftar pustaka hanya memuat sumber yang benar-benar dikutip dalam isi tulisan. Dan di sebelah kanan terdapat beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai jenis sumber, yaitu buku, jurnal, dan website. Masing-masing memiliki format yang berbeda, tetapi tetap memuat unsur-unsur penting seperti nama penulis, tahun terbit, judul, dan identitas penerbit atau sumber. Jadi, penyusunan daftar pustaka harus mengikuti format yang berlaku agar karya ilmiah terlihat lebih sistematis dan memenuhi kaidah akademik. Etika dalam sistem rujukan. Etika dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab seorang penulis terhadap karya yang dibuat.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap sumber yang digunakan wajib dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada penulis asli. Kedua, kutipan tidak boleh diubah sehingga maknanya tetap sama dengan sumber aslinya. Dan yang ketiga, penulis harus menghindari tindakan plagiarisme, yaitu mengambil karya atau gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, penulis juga harus menggunakan sumber yang valid dan terpercaya agar informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang baik. Terakhir, format sitasi harus disesuaikan dengan pedoman atau gaya penulisan yang digunakan, seperti apa style atau pedoman yang telah ditentukan oleh institusi. Dengan menerapkan etika dalam sistem rujukan, karya ilmiah akan memiliki nilai akademik yang lebih tinggi, menjaga integritas penulis, serta menghindarkan dari pelanggaran etika maupun plagiarisme. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kutipan dan sistem rujukan merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan digunakan untuk memperkuat argumen dengan tetap mencantumkan sumber secara benar. Sedangkan sistem rujukan berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka. Selain itu, penggunaan sumber yang kredibel serta penerapan etika seperti menghindari plagiarisme dan menghargai karya penulis lain merupakan bentuk integritas akademik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kutipan dan sistem rujukan sangat diperlukan agar karya ilmiah yang dihasilkan memiliki kualitas, keakuratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.